Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqal hadis kitabullah ta'ala wa khala hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adillah aw udallah aw azillah أو أزلة أو أظلمة أو أظلمة أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا جزير النوال يا حسن الفعل يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مزال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadda alaina wa talamizana min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil qadzaf. Faslun utawi iki kuwana fasal suci fi ahkamil qadzafi kang tetep ing dalam nerangkan qadzaf. Qadzaf menuduh berbuat zina. Dalih zina. Menuduh berbuat zina. Di agama Islam itu agama yang luar biasa. Ketika seseorang itu sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, meskipun dia wa in zana wa in sarak, nanti masih bisa dakhalal jannah hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan ketika seseorang itu sudah bersyahadat, maka dia adalah saudara kita. Dia itu adalah saudara kita yang haruma damuhu wa irduhu, yang haram untuk ditumpahkan darahnya, yang haram kita menghina-hinakan atau kita merendahkan harkat dan martabat dia, itu haram. Maka tidak diperbolehkan seseorang itu menghinakan orang lain. Sampai Allah memberikan keterangan, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah sekelompok kaum itu diskriminatif, menghina pada kelompok yang lain. Siapa tahu orang yang dihina itu malah lebih baik daripada yang menghina. Begitu juga diteruskan oleh Allah wala nisaun, dan juga wanita. Siapa tahu wanita yang dihina itu malah lebih mulia daripada wanita yang menghina. Ini akhlak Islam. Jadi kita ini sudah diikat oleh Allah dengan ikatan yang luar biasa,
yaitu apa? Innamal mu'minuna ikhwatun, ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamiyah ini ikatan yang universal, tidak tersekat dengan adanya negara, tidak tersekat dengan adanya batas wilayah, teritorial dan lain sebagainya. Tapi ini adalah masalah ikatan akidah, ikatan kepercayaan, ikatan imaniyah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ada ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah syekhiyah dan lain sebagainya, itu adalah ukhuwah yang masih di bawah innamal mu'minuna ikhwatun. Maka tidak diperbolehkan seseorang itu la yaskhar qaumun min qaumin aisa ayyakuna khairum minhum wala nisa'um min nisa', tidak diperbolehkan. Dan disebutkan di hadisnya Habibana Muhammad bahwa ketika orang itu sudah beragama Islam, haruma damuhu wa irdu, darahnya haram ditumpahkan kecuali ihdas salasin, 3 perkara yang kemarin kita terangkan, dan juga kehormatannya tidak boleh diinjak-injak. Kehormatan seorang muslim itu tidak boleh. Maka termasuk kehormatan adalah bagaimana orang itu menjaga saudaranya. Jangan sampai pada saudaranya itu ketika ada ada kekurangan, jangan sampai diceritakan sama yang lain. Makanya kata Habibur Muhammad, man satara musliman satarahu lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aibnya, kekurangannya, kejelekannya seorang muslim, maka Allah akan menutup aib dia nanti pada hari kiamat. Mau kurang bagaimana? Apalagi ini yang berkaitan dengan sebuah perzinahan. Di sebuah perzinahan, masih ingatkan bagaimana Rasulullah itu sebagai bashar. Rasulullah adalah manusia biasa, punya basyariyah, sifat kemanusiaannya itu ada. Meskipun Rasulullah basyarun lakin lakal bashar, bal huwa kal yaquti bainal hajar. Itu Habibullah Muhammad, batu tapi tidak seperti batu. Nah, ketika ada hadisul ifki, bagaimana Sayyidatna Aisyah dituduh dalam tanda kutip selingkuh dengan siapa? Safwan bin Mu'attal. Itu Rasulullah sampai goncang. Ini basariahnya Rasulullah, menunjukkan bahwa Rasulullah juga manusia biasa. Basariahnya sampai goncang, yang akhirnya ya saya Rasulullah itu sampai tidak nyapa. Padahal Sayyidah Aisyah itu ketika itu sakit. Jadi beliau ketika bepergian ketinggalan itu beliau langsung sakit. Tidak dengar apa-apa, bahwa di luar ini sudah goncangnya luar biasa. Sampai Rasulullah tanya sama Sayyidina Ali, ya Ali, bagaimana pendapatmu ini wahai Ali? Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, wanita itu banyak, bukan cuma Aisyah saja ya Rasulullah. Wanita itu banyak, tidak cuma Aisyah. Artinya apa ya? Ya basyariyah, tetap orang itu ada salah, ada kekurangan. Tapi kalau Rasulullah yang maksum. Akhirnya ya Siti Aisyah ketika itu terus pamit pulang ke rumah abahnya, diizinkan sama Rasul. Dan memang sikap Rasul nggak seperti biasa, karena ada hadisul ifki itu, ada tuduhan itu. Nah, inilah bahayanya fitnah juga itu bahaya, dan juga tuduhan orang itu berbuat zina itu juga bahaya yang besar. Makanya diatur sama Islam bagaimana ketika seseorang itu menuduh orang lain berzina, menuduh saudaranya berzina, bagaimana seorang suami menuduh istrinya berzina. Ya, menuduh istrinya berzina, bagaimana konsekuensinya apa? Dan ternyata ini pernah terjadi di zaman Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat namanya Hilal bin Umayyah. Beliau menuduh istrinya yang bernama Syarik binti Samha. Bishair bin Sahma. Jadi istrinya ini, jadi Hilal bin Umayyah punya seorang istri. Kemudian beliau menuduh istrinya ini sudah serong dengan seorang laki-laki namanya Syarik bin Sahma.
Jadi selingkuh dengan Syarik bin Sahma. Kata Rasulullah, ya al-bayyinah au haddun fi zuhrik. Kata Rasulullah, ya al-bayyinah, cari saksi-saksi, bukti-bukti. Kalau tidak bisa, au haddun fi zuhrik, ya kamu nanti akan kena had yang akan dipukulkan pada punggungmu. Faqala ya Rasulullah, idza ra'a ahaduna ala mar'atihi rajulan yantaliqu wa yaltalmisu al-bayyinah. Sahabat ini masih nyangka lagi, ya Rasulullah, kalau ini ada seorang suami melihat istrinya berkata-kata dengan orang lain, bercengkrama dengan laki-laki lain, bahkan dia sudah pergi dengan laki-laki lain, yaltamisu balinya, masih butuh saksi katanya. Faja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukarriru dzalik. Maka Rasulullah mengulang-ulang itu. Al-bayyina au haddun fi dhahrik. Faqala Hilal wallazi ba'atsaka bil haqq inni la shadiqun. Dan dia akhirnya apa? Dia akhirnya bersumpah, demi zat yang telah mengutus engkau dengan hak, sesungguhnya aku termasuk orang yang benar ya Rasulullah, aku tidak mungkin menuduh-nuduh dia. Kemudian Allah menurunkan kepada Habibana Muhammad tentang ayatul li'an. Jadi ayat untuk mula'anah, saling meli'an, benar apa enggak. Nah ini konsekuensinya memang berat ya. Karena makanya jangan mudah terprovokasi percaya dengan hoax. Ya, nanti ada hoax, ono hoax, ada ini berita-berita bohong, kita tidak tahu ikut nyebar, kita tidak tahu ikut nyebar. Apalagi itu berhubungan dengan kehormatan seorang wanita. Lalu bagaimana kalau seorang wanita dia dengan bangga bahwa dia telah berzina? Nah, sekarang banyak. Jadi karena hanya demi konten untuk mendapat komen yang banyak, subscribe yang banyak, maka dia menuturkan bahwa saya dulu itu sudah tidak perawan ketika umur sekian, saya sudah berzina sudah berapa laki-laki, kalau saya ini sudah nanti tak masukkan laki-laki ke rumah saya. Dia cerita sendiri dan dia tidak ada rasa malu. Bagaimana? Ya kamu jangan ikut-ikut menjas. Kalau dia seperti itu, ya itu nanti urusan dia dengan Allah. Jadi orang dengan bangga dia berzina dengan 1000 orang, berzina dengan 100 orang, itu dengan bangga dia katakan itu sudah diumumkan lewat medsos. Ya, meskipun dia itu adalah, maaf, seorang wanita nakal, ya tidak ada hak untuk kita untuk melaknat dia, karena memang tidak diperbolehkan ya. Meskipun orang itu jelek, siapa tahu nanti dia itu akan menjadi orang yang solihah ketika dia mau meninggal. Siapa tahu nanti dia taubatan nasuha, tidak ada yang tahu. Kita doakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Maka ada konsekuensi berat ketika orang itu menuduh seorang wanita yang berzina. Cuma nanti ada catatannya. Yang bagaimana nanti yang kena qadzaf? Wa huwa utai qadzaf lughatan ing dalam bahasane iku ar-ramyu, iku balang itu melempar, wasar'an lan ing dalam syara'i ar-ramyu iku balang menuduh, bizina kelawan nglakoni zina, dengan melakukan zina, ala jihati ta'yiri ing atase arah nyeloh-nyeloh, dengan jalan menghina-hina. Jadi dengan jalan menghina-hina. Litukhrija drapun ngetokake apa si jihadu takhir. Mengapa ada jihadi takhir? Mengapa ada penekanan ala jihadi takhir? Mengapa? Supaya itu mengeluarkan asyhada in nakseni, bersaksi bizina kelawan zina. Jadi qadzaf itu apa? Menuduh seorang laki-laki, suami atau istri, dia telah berzina dengan orang lain. Bukan cuma suami istri, tapi yang lainnya juga boleh, tidak apa-apa.
Yang lainnya juga masuk ke sini, bukan hanya suami, tapi mencakup semua orang, menuduh orang lain berbuat zina. Tapi ingat, ala jihadit ta'yir. Niatnya dia adalah untuk menghinakan. Niatnya dia adalah untuk menghinakan. Maka mengapa ada ala jihadit ta'yir kok disebutkan oleh Kiai Musannif? Supaya apa? Supaya kalau ada orang itu nanti bersaksi dengan sebuah perzinahan, dan itu dilakukan di depan mahkamah dan tidak ada jihadit ta'yir, maka tidak apa-apa, karena dia dalam memutuskan sebuah perkara kalau menentukan dia itu berzina atau tidak zina. Nah, kita sebagai orang Islam, kalau kita tahu ada orang lain berzina, kita tahu betul di depan mata kita bahwa dia berzina, maka sebaiknya kita adalah menutupinya. Masih ingat kan dilakukan oleh Habibana Muhammad ketika Sayyidina Ma'iz dan Imro'atun Al-Ghamidiyah itu berzina. Ketika Ma'iz itu sowan ke Rasulullah, kata Rasulullah, kamu ndak gurau kan Ma'iz? Diingat-ingat, jangan-jangan kamu ndak zina. Sudah, kamu pikir dulu, pulang dulu. Paginya lagi Ma'iz ke situ, ya Rasulullah tolong rajam saya Rasulullah. Ya Ma'iz, kamu ingat-ingat, jangan-jangan belum masuk, jok-jok kok jopo-jopo nih tok, ya belum masuk. Diingat-ingat Ma'iz, suruh pulang lagi. Rasulullah ingin sataro musliman, bukan malah mengubral kejelekan orang lain. Maka ada jihadit ta'yir tadi itu. Wa idza qadzafa lan katkalane dali sapa wong menuduh sapa orang bizalin kelawan zal mu'jamatin kang den titi zal yang dititi ghairahu ing liyane wong pada selain orang bizina kelawan zina. Ketika seseorang menuduh pada orang lain berbuat zina ka qaulihi kaya ucapane qadzif, seperti ucapannya qadzif orang yang menuduh zanaita atau zanaiti, boleh. Zanaita berarti untuk laki-laki, kamu berzina. Zanaiti, hei wanita, kamu telah berzina. Fa'alaihi mangko iku wajib ing atase qadzif haddul qadzafi utawi hati qadzaf had dalih samanina. Ngersakaken sapa musannif samanina. Mengapa kok bukan samanuna? Maka ada yang dibuang. Akni samanina 80 jaldatan, pecutane, jilitane. Di 80 kali dipukul. Lah terus itu pukulnya pakai apa? Jadi mukulnya pakai apa? Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang afifah, yang menjaga agamanya dengan zina, thumma lam ya'tu, kemudian mereka tidak bisa mendatangkan bi arba'ati syuhada, dengan 4 saksi, fajliduhum thamanina jaldah, maka jilidlah mereka, pukullah mereka 80 kali pukulan. Di 80 kali pukulan. Nah ini perintahnya Rasul Allah, ini perintahnya Allah. Kama koyok keterangan saya tikang bakal teko pomah, seperti keterangan yang akan datang. Hadza utawi iki fa'alahi haddul qadzaf iku illam yakun, lamun ora ana sapa al-qadzifu wong kang nuduh, orang yang menuduh iku aban, iku rupa wong tua. Bila tidak ada orang yang menuduh itu adalah orang tua, itu orang tuanya. Au umman utawa ibuke atau ibunya. Wa in alaya lan halisa pendur ke atas, kama koyok keterangan saya tikang bakal teko apa mah.
dengan catatan yang menuduh itu adalah bukan orang tuanya. Kalau orang tuanya maka tidak bisa kena haddul qadhaf. Nah, seperti bab mencuri itu kan, bab mencuri itu kan ketika seseorang itu mencuri dan sudah sampai pada seperempat dinar itu kan harus dipotong tangannya, kecuali kalau yang mencuri itu adalah ayah atau ibunya atau kakeknya ke atas, maka tidak bisa. Bisa maniyati syara'ita kelawan 8 pira-pira syarat dengan 8 perkara. Salah satun utai kang telu adapun yang 3 wa fi ba'din nusakhilan iku tetep ing dalem setengah naskah salasun utawi lafaz salasun. Di naskah yang lain ndak pakai kalimat salah satun tapi pakai kalimat salasun. Minha kang saking samaniyah iku fil qadhifi tetep ing dalam wong kang dali itu pada orang yang menuduh. Wa huwa utawi salasa iku ayakuna adapun salah satu hendaklah ada yen to ono sapa qadhib balighon iku wis balik akilan tur anduweni akal. Akil balik berarti mukallaf itu akil balik. Fasabiyu mangko utawi bocah cilik wal majnun lan wong kang edyan la yuhaddani iku ora kena den khat karone. Adapun anak kecil orang gila ndak bisa dikhat keduanya. Biqadhafiha sebab oleh dalih sebab menuduhnya sabi wal majnun sakson ing wong suwiji. Lo anak kecil belum balik ngomong turun cetha nuduh kamu zina kok kamu percaya, ndak bisa karena akalnya belum sempurna. Sedangkan yang kedua adalah punya akal, berarti kalau akalnya nggak ada ndak bisa, seperti orang gila. Orang gila itu meracau. Orang gila itu akan selalu meracau, ngomong sakarepe. Kata Imam Ghazali ya, kalau ada orang gila itu yang dia itu ngomong tapi dia tidak paham, beliau samakan orang yang sholat tapi dia selalu baca doa-doa mulai awal sampai akhir, baca doa sampai assalamualaikum, baca doa tapi dia tidak paham. Kata Imam Ghazali iku dipadakno barek wong sing gendeng sing deleming ngono iku ya. Orang gila yang dia itu meracau karena sama bahwa orang itu ngomong tapi tidak paham, seperti orang sholat tapi dia juga tidak paham, jadi sama. Ini dalam pandangan siapa? Imam Ghazali. Jadi kalau sholat kok tidak paham artinya itu hukumi kok wong sing gendeng ngomel ndak karuan lah sama. Nah, ini tingkatannya sapa Imam Ghazali. Nah, kalau ini untuk khitabnya kepada orang-orang kampung ya golak dadi hukumnya kayak wong gendeng kabeh sembayange. Makanya kita ikut yang ndek-ndek anake. Alah sebagaimanapun pokoknya kamu mau datang ke Allah, hayya ala sholat datang, Allahu Akbar bukan eling gak eling mulai takbiratul ihram sampai salam eling gak eling wis ditulis wong sing eling. Karena dawuhnya Allah wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat karena kamu ingat sama aku. Jadi orang yang ketika itu waktu zuhur jam 12 setengah 1 dia tinggalkan pekerjaannya, dia datang kepada Allah dengan wudu, lalu dia takbiratul ihram, entah setelah itu dia ingat sama Allah atau tidak sampai dia salam, maka dia masih ditulis oleh Allah wa aqimis sholata li dzikri, ditulis sama Allah orang yang ingat sama Allah meskipun dia tidak ingat, tapi dia masih dicatat orang yang ingat sama Allah. Timbangannya liyane daripada yang lain sudah dengar azan berkali-kali tidak mau datang sama sekali. Maka wong sing gelem azan wis alhamdulillah, pamane gelem salat yo tambah alhamdulillah.
Wa alla yakuna yanto ora ono sapa qadhif ndaklah tidak ada siapa qadhif iku walidan iku wong tua orang tua lil maqdzufi kedue wong kang dendali bagi orang yang dituduh ndak orang tuanya karena bagaimanapun laulal wasitatu la zahaba kama qilal mausu. Orang tua kita itu adalah wasilah adanya kita di dunia, siapapun dia. Apakah orang yang alim, orang yang amat, orang yang khos, apakah dia orang yang pintar ataupun orang tidak pintar ataupun orang gobloknya tidak karuan, atau mungkin dia seorang pelacur, mungkin dia adalah seorang mucikari, atau dia seorang pembunuh, siapapun dia, maka badannya dan wasilah badan umi kamu itu, ibu kamu itu, siapapun beliaunya itu, kamu adanya lahir ke dunia ini adalah wasilah beliau. Jadi semuanya adalah wasilah dengan beliau. Makanya kita ketemu orang tua itu wajib mencium tangannya, meskipun mungkin orang tua kita tidak bisa apa-apa. Sembahyang ya cuma ngono tok, ya tidak apa-apa sudah. Tapi kita bisa berdiri seperti ini semuanya karena ayah dan ibu kita. Maka Islam menganggap bahwa orang tua itu adalah punya hak yang sangat besar pada anak. Bahkan sampai kesannya membunuh, anaknya dibunuh, maka dia tidak boleh nanti untuk dibunuh. Karena apa? Itu diibaratkan bahwa orang tua itu adalah mengambil haknya. Maka tidak bisa, nanti dia dituduh mencuri, tidak bisa, karena itu ada hartanya. Ketika membunuh tidak bisa dikatakan membunuh karena itu ada hak dia di situ. Maka jangan pernah kecewakan kedua orang tua itu. Falau qadzafa lamunon dalit sapa al abu awil ummu wa in ala la bila menuduh seorang ayah seorang ibu dan ke atas kakek terus nuduh-nuduh waladahu ing anake ya si Walid wa insafala lan khale sak penizor li ahadin wa insafala, jadi dia menuduh anaknya ataupun cucunya ataupun ke bawah terus la hadda alaihi mongko ora ana had iku wajib, ndak ada had itu wajib alaihi ke atas ya si Walid, ndak ada had. Tidak ada kewajiban had. Karena balik lagi orang tua jasanya yang luar biasa. Makanya Islam itu tidak pernah kok tidak menghargai sebuah kebaikan, tidak pernah. Wa ma jazaul ihsan ilal ihsan. Satu. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kurang bagaimana penghargaan Islam terhadap sebuah kebaikan, sebuah kebajikan. Tapi kalau sebuah keburukan maka faman jaa bisayyi'ah fala yujza, maka dia tidak akan dibalas illa misluha kecuali yang menyamai aja sama. Kalau dia melakukan satu kali ya balasnya satu kali aja, enggak terus lipat gandakan jadi 10. Ini keadilannya Islam, jadi mengapresiasi sebuah kebaikan. Wa hamsun utawi kang lima iku fil magdufi ing dalem wong kang den dalik orang yang dituduh. Wa huwa utawi hamsun iku ayakuna yen to ana sapa magdhuf ndaklah ada sapa magdhuf musliman iku wong Islam. Satu, orang yang dituduh itu harus Islam. Makanya tadi saya terangkan haruma damuhu wa maluhu wa irduhu, itu semuanya adalah ketika dia sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina muhammadar rasulullah musliman balighan iku musliman balighon kang balik akilan kang merdeka khurron akilan kang anduweni akal khurron kang merdeka akil balik merdeka, bukan seorang hamba saya. Wa afifan lan kareksa, dia dijaga aniz zina saking zina.
Nah, orang itu memang berada sebuah komunitas yang baik. Nah sekarang kalau ada orang ini dia berada pada tempat lokalisasi, tempat yang dia itu memang maaf menjual dirinya, berarti kan bukan afif atau afifah. Ya, ketika ada orang menuduh berbuat zina tidak bisa disalahkan. Karena apa? Dia berada pada tempat yang di situ memang kebiasaan terjadi perzina atau bahkan menyediakan layanan untuk berzina. Layanan untuk berzina. Terus piye? Fala hadda mangko ora ana had iku wajib bikadfi saksi sebab lu dalih wong suwiji menuduh seseorang. Maka ndak ada had kafiron kafir au sagir atau bocah cilik atau anak kecil au majnunan utawa wong edian orang gila au raqiqon utawa budak au zanian utawa wong kang tau zina atau orang yang pernah zina. Wong sing tahu loh, bukan orang yang pekerjaannya adalah berzina. Kan beda. Orang yang pernah zina dan orang yang pekerjaannya adalah berzina. Orang yang pernah zina, orang pernah khilaf 1 kali 2 kali dia berzina, setelah itu dia tobat. Ada orang yang memang pekerjaan dia adalah berzina. Dia sudah memproklamirkan diri bahwa dia adalah seorang yang menjual dirinya. Pokoknya dapat uang maka dia mau berzina. Lah beda lagi orang seperti ini. Padahal nanti ya Allah di akhirat itu sudah siksa yang demikian berat. Ada lagi orang di neraka itu nanti ada satu siksa yang sampai mereka itu tidak kuat dan bisa mengalahkan yang lain. Padahal ini hanya perkara bau, yaitu apa? Ketika orang dalam neraka itu dikumpulkan dengan seorang wanita berzina, karena dari kemaluannya seorang yang pezina itu nanti akan keluar cairan-cairan yang buadek tidak karuan, sampai orang-orang itu muntah-muntah tidak karuan. Padahal siksa di neraka itu luar biasa, tapi masih dikalahkan dengan bau yang super sangat basi ini tidak karuan. Yaitu cairan yang keluar dari ini kemaluan seorang wanita yang berzina. Itu yang ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu sampai iki ambune apa iki Jibril ambune kok buadek dina karuan. Basi ini apa ya? Di hadis diterangkan bagaimana orang di sekitar itu malah banyak yang sampai nyumpet irung. Makanya semoga dijaga oleh Allah dari perzinahan. Wa yuhaddu lan den had sapa al khurru wong kang merdeka al qadhifu kang dalih. Maka ketika ada seseorang yang merdeka itu menuduh kawannya atau saudaranya berzina dan dia tidak berani untuk tidak bisa mendatangkan saksi atau bukti, maka dia nanti dihad berapa? Samanina jaldah. Ing 80 jaldatan jilitane. Wa yuhaddu lan den had sapa al abdu budak hamba saya arba'ina ing 40 apa nih jaldatan jeplesannya pukulannya. Wa yaskutu lan kukur anil qadhifi saking wong kang dali apa haddul qadhafi apa had dali had penuduhan bisalasati asya kelawan telu pira-pira suwiji-wiji. Jadi telung dengan 3 perkara. Ahadu ate kaping salah sijine salasa iqamatul bayyinah iku nekaake saksi. Itu mendatangkan saksi.
Sawaung kana padha ana sama juga ada sapa al magdufu wong kang den dale ora yang dituduh iku ajnabiyan iku wong kang liya itu orang lain au zaujatan utawa bojo wadon atau istrimu sendiri. Harus ada bukti. Nah ini sekarang ya menjadi sebuah ini ya ujian di tengah masyarakat lah, dimana ketika maaf yang laki-laki banyak kerja di luar negeri, akhirnya istrinya ditinggal di rumah, ya terus bagaimana? Padahal mereka itu punya libido, mereka itu punya syahwat dan lain sebagainya. Ya akhirnya banyak terjadi perzinahan. Banyak terjadi perzinahan. Yang kedua, dengan adanya medsos yang seperti ini, akhirnya semua orang bisa mengakses, melihat bagaimana kecantikan seseorang dan lain sebagainya. Akhirnya sangat rentan seseorang itu untuk mudah berzina. Dan ternyata sekarang itu yang banyak gugat dalam sebuah rumah tangga itu adalah dari istrinya. Jadi karena banyak faktor, maka harus dijaga semuanya. Jadi haddul qadhaf. Jadi pertama dia bisa lepas kalau satu, dia bisa mendatangkan saksi-saksi. Entah ini yang menuduh itu atau yang dituduh itu masih kerabatnya ataupun yang lain. Wasani utai kang kaping pindho iku mazkurun den tutur fi qaulihi ing dalam pengendikane musannaf au aful maqdufi utawa pengapurane wong kang den dali. Pengampunan dari orang yang dituduh. Orang yang dituduh mengampuni. Ai anil qadhib tegese saking qadhib dari orang yang menuduh. Wasalitu kaping telu mazkurun den tutur fi qaulihi ing dalam pengendikane musannaf. Yang ketiga disebutkan dalam ucapan musannaf awil li'an utawa li'an, berani li'an. Fi haqqi zaujati ing dalam hak bojo wadon, pada haknya seorang istri. Jadi berani li'an dia. Jadi wal khamisatu anna la'natullah alayya in kuntu minal kadzibin. Kalau saya termasuk orang yang dusta, wani aku. Berani saya dilaknat oleh Allah kalau saya ini dusta, berani saya. Wasabaqana wis dhisik apa bayanuhu keterangane ya silian fi qaulil musannifi ing dalam pengendikane musannif dalam ucapan musannif faslun idza rama ar-rajulu ila akhirih. Faslun utai iki kono fasal suwiji wi ahkamil asyribati af'ilatun af'ulun summa fi'lah jamak taksir. Ing dalam nerangkan pira-pira hukume pira-pira ombenan kang mendemi, minuman-minuman yang memabukkan. Menerangkan tentang minuman-minuman yang memabukkan. Wa fil hadla in dalam had al muta'allaqi kang berhubungan, yang berhubungan bisurbiha kelawan ngombe asribah, dengan minum asribah. Termasuk sesuatu yang merusak tatanan masyarakat adalah banyaknya minuman-minuman keras yang dijual di tengah masyarakat. Karena dengan orang itu nanti minum minuman keras, maka pasti ada efek sama badannya dan juga ada efek sama akalnya. Maka banyak fakta bahwa ketika orang itu sudah mabuk, karena dia tidak sadar, dia bisa membunuh orang, dia bisa untuk menzinai orang, bahkan dia bisa mencuri dan lain sebagainya. Itu karena dia tidak sadar, karena pengaruhnya alkohol. Jadi anak-anak itu, orang-anak yang di Jakarta yang lainnya itu kalau mau tawuran dikasih minum dulu, karena kalau dia sudah dikasih minum, akal sehatnya sudah hilang. Yang ada adalah nafsu untuk menyerang, membunuh.
Itu aja sudah. Jadi seperti binatang sudah. Maka ketika realita yang begitu luar biasa dahsyatnya, akhirnya Sayyidina Utsman berkata, "Ijtanibu ummal khobais." Jauhilah ummal khobais. Mbok nih ya, biang kerok dari semua kejelekan. Ada yang tanya, apa itu ummul khobais? Al khomru. Itu adalah khamr. Jadi khamr. Kalau ada sesuatu haram yang masuk ke dalam tubuhnya, maka efeknya itu ke dalam hatinya. Ya, ke dalam hatinya. 40 hari ibadah tidak diterima. Ya, nanti ada qasat qalbu, mengeras hatinya, keras. Akhirnya ada fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hatinya itu semakin keras, semakin mengeras. Maka kata Sayyidina Ali, orang itu maksimal 40 hari dia itu harus campur dengan ahlillah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Minimal orang yang menisbatkan dirinya ingin dekat dengan Allah. Karena ketika seseorang itu tidak pernah mendengarkan mutiara-mutiara kalamullah, tidak pernah mendengarkan taujih, mauidhah dari orang-orang dekat dengan Allah, maka akan qasat qalbu, menjadi keras hatinya. Kalau orang itu sudah keras, maka dikasih apapun petuah-petuah yang baik tidak akan masuk ke dalam hatinya. Jangan-jangan sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Sudah ditutup. Seperti orang-orang munafik ditutup hatinya. Wal iyadzu billah. Lah khamr ini salah satu penyebabnya. Makanya disebut ummul khobais, biang kerok dari semua pekerjaan yang jelek itu adalah khamr ini. Khamr awal di zaman Rasulullah, al-muttahat min zabib, yang diambil dari anggur. Nah, sekarang bukan cuma dari anggur, dari yang lainnya pun sudah banyak, dengan dicampur ini sama itu ya. Bahkan kan orang itu semakin ngawur kan, bagaimana agar dia itu bisa fly, itu bagaimana? Ono sing ngelim, ya ngambul lem ya, mencium nyedot baunya lem apa ini, yang kuning Raja Wali, nanti bisa fly teler. Banyak ini anak-anak gak ndek duit tuku lem. Ada lagi yang dia itu karena sudah biasa mabuk, tidak mabuk-mabuk, akhirnya beli autan campur sama Sprite. Wah, ada lagi tidak mabuk-mabuk, tambahin mana oli tap-tapan, treke dibuka, minum oli, lu ada itu. Wes, wong tambah gendeng ya. Karena orang itu kalau belum biasa mabuk ya, minum dikit aja sudah mabuk. Tapi kalau sudah biasa mabuk, sak gini gak mabuk, tambahi 3. Nanti kalau sudah 3, biasa 3, menter mana ndak mabuk mana, tambahi lagi udah. Akhirnya karena ndak punya uang, cari bagaimana akhirnya agar dia cepat mabuk. Ketika ndak ada saono ya, ndak seadanya. Ketika dia ndak punya uang karena dia sudah ketagihan dengan mabuk itu, dia cari bagaimana caranya dia punya uang untuk membeli perkara yang memabukkan itu. Nah, gini kok mau dilegalkan di negara kita, apa jadinya? Wong ndak legal ae wis akeh sing teler, apalagi dilegalkan. Maka Islam luar biasa ngaturnya. Kalau ada pemabuk gitu, wah ditakzir deh, biar kapok dia. Wa man tasabana iku syariba lamun ngombe sapa man khamron in khamr, bareng siapa minum khamr, wa hiya utawi khamr iku al muttakhadatu, iku kang den gawe yang dibuat min asiril inab, dari persane anggur, dari persanya anggur.
au syaraban utawa ngombe omben-omben minuman muskiron kang mendemi. Ndak harus berupa khamr tapi yang lainnya. Maka ono pil gedek jenenge ya. Pil gedek-gedek, kalau sudah minum gedek. Min ghairil khamri, saking liyane khamr, dari selain khamr. Kan nabidhi koyok kalau dulu yai maknai towa, minuman yang memabukkan, al muttakhodi kang den alap dibuat minaz zabibi, saking anggur kang garing, anggur yang sudah kering. Yuhaddu den khat sapa zalika syaribu, mengkono-mengkono wong kang ngombe, orang yang minum ingkana lamun ono sapa ya si syarib iku khurron merdeka arba'ina ing 48 jaldatan jeblesane 40 pukulan. Wa ingkana lan lamun ono sapa asyarib iku raqikon iku budak, bila peminum itu budak hamba saya isrina mongko ing 28 jaldatan cilitane, dipukul 40 kali dan di depan orang banyak. Dipukul pakai apa? Apakah harus pakai rotan atau pakai apa? Ya. Nah, yuhaddu ai bisautin, dengan bisa pakai pecut, au ason mu'tadilah, atau rotan yang sedang. Wa bil Bukhari an Abi Hurairah didatangkan kepada Rasulullah seorang pemabuk, fa amara bi darbihi, maka Rasul nyuruh wis takziran khatan. Maka kemudian sahabat nih yang mukul, fa minna man daraba bi yadihi, ada di antara kami yang mukul pakai tangannya. Iki dipukul, tapi maaf pada bagian-bagian yang tidak biasanya menyebabkan sebuah kematian, tidak boleh. Nanti mukul sininya, mukul sini tidak boleh. Kalau kepala ada yang memperbolehkan, karena kepala nanti meskipun penceng nanti bisa diimamai, yang memperbolehkan. Ya biasanya kaki lah, punggung gitu. Jadi Rasulullah menyuruh sahabat untuk wis pukulan. Wa minna man daraba bina'li, ono sing nggo sandal. Oh, sandal zaman dahulu ya, sandal dari kulit unta ya lumayan iki. Wa minna man daraba bi dzaubi, oh, jubahe iki dilepas dipukulkan. Saya dulu punya teman yang bapaknya itu polisi dan dia bertempat di kantor polisi karena rumahnya dulu di jauh, terus dia ikut bapaknya kemana-mana. Katanya kalau zaman dahulu orang itu kalau masuk penjara mesti dipukuli, minimal dipukul pakai baju itu loh. Kok jerit-jerit, kalau pagi itu teriak-teriak, loh kok bisa? Kan enggak sakit kalau baju, enggak sakit, cuma yang sakit itu adalah benik. Apa ini? Apa bahasa Indonesia benik? Kancing baju. Kena kancing baju ini, kalau orang naik kancing baju ini kaya iki ono mesine njobone tambah sakit ya. Apalagi kalau kancing bajunya segini, walah tambah itu katanya sakit. Setiap pagi itu dipukul di zaman dahulu, ya zaman Orde Lama. Boleh ada yang pakai baju. Wa yufarriqu dharib bidarbi alal a'dha. Ini kalau mukul jangan cuma satu tempat. Jangan terus menerus, tapi ada jeda waktu, dipukul dulu, nanti terus mananya lagi itu. Oh ya juzulan penang apa ayat lu goyen to nekaake menyampaikan sapa al imamu imam bi kelawan hadis syurbi sama nina ing 80 apa nih jaldatan. Boleh sampai 80 kali boleh. Lah ini sudah berkali-kali kok sik mendemai. Oh 80 80. Wa ziyadatu lan utai nambahi ala arba'ina ing atase 40 iku fi hurrin, tetep ing dalem wong sing merdeka wa isrina lan nambahi ing atase 20 fi raqiqin,
Ya maklum lah, karena tadi kan kalau khur 40 maka dilebihkan jadi 80. Kalau budak 20 karena separuh hukumnya seperti separuh manusia, maka boleh lebih dari 20. Ala wajhi ta'ziri, haline tepi ing atase cara takzir, dengan menetapi cara mentakzir. Wakilal dengan tiga kaki azyadatu utai tambah nambahi alama dzukira ing atase barang kang den tutur di atas yang telah disebutkan iku haddun, iku ya had, itu namanya had. Ada sebuah hadis dari Sayyidina Anas, yudrabu fil khamri bil jarid wan ni'al, dengan pelepah kurma, pakai pelepah kurma dan pakai sandal. Ya memang terkadang itu harus dipukul dulu ya. Saya masih ingat dulu bapak itu kalau mentarbiyah itu. Ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita dulu kecil tuh ketika SMP itu. Nah, kita ini kan sama teman-teman kawan-kawan kan banyak di rumah itu. Lah maksudnya bapak itu disuruh pindah ke rumahnya kakak yang di sana itu ada ngaji Safinatun Najah, ono ngaji tajwid, Aqdatul Awam itu ada. Di tempat kami di kampung sudah ada. Nggak mau pergi sama bapak, dicancang untuk ini cagak ya. Terus dipukul sama masih ingat saya, dipukul sama sandalnya orang zaman dahulu, sandal lili itu. Masih ingat, selama hidup tuh dipukul bapak 2 kali. 2 kali itu, tidak pernah yang lainnya. Karena bapak itu orangnya diem, cuma luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Jadi masih ingat dipukul pakai sandal. Pakai sandal sini sudah, tidak berani berangkat paginya. Ini terkadang orang itu ya memang kadang harus dikeras suatu ketika itu. Maka tidak bisa orang itu kok terus landai terus, tidak bisa. Suatu ketika memang harus dikerasi. Tapi kalau dikeras terus ya tidak bisa, malah nanti bisa patah. Tapi kalau lembek terus malah nanti kita akan diperas. Tidak bisa, ya harus ada seninya. Ya terkadang ya dimarahi, terkadang dipuji-puji, terkadang dikejak guyon, terkadang diajak untuk menangis. Nah itulah warna kehidupan. Wa ala hadza lan ing atase iki kil, atas ini kil, yamtaniu dadi kaca apa anak su kurang anha saking samanin. Kalau ikut pendapat bapak ini termasuk had, ya tidak boleh memukul kok di bawah 80 kali, tidak boleh. Wa yajibulan wajib apa al hadu had alaihi ngatasi syaribul muskir bi ahadi amroini, kelawan salah siji perkara loro. Seorang peminum itu wajib dihad bila memenuhi 2 kriteria ini. Bil bayyinati, kelawan onone saksi, adanya saksi. Airojula ini wong loro, 2 laki-laki, yashhadani kang nyekseni karone, yang menyaksikan keduanya bisur bima kelawan den ini barang dzukira kang wis den tutur apa mah, 2 saksi yang menyaksikan bahwa dia meminum minuman itu. Nah ini kalau sudah khamr itu sudah menjadi sebuah kebiasaan di sebuah negeri, ya tunggu aja kehancurannya, tunggu aja fantadirusa, karena tidak akan terjadi kiamat sebelum yushrabul khamru wa yafsha az-zina, diminum khamr dan zina itu akan ada di mana-mana. Nah, sekarang ini kalau khamr itu sudah dindi ya. Dari yang
kalangan elit sampai alit ya. Bahkan kalau di Jakarta itu kalau sudah ada pesta-pesta apa ya mesti ono anggur merah itu pasti ya. Itu karena itu sudah menjadi minuman sehari-hari. Biasa apa hotel-hotel ya sudah seperti itu. Makanya alhamdulillah kita di desa itu hidup di desa itu luar biasa. Nah, semoga tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun ya terkadang di kampung-kampung malah ada yang lebih bila dibandingkan dengan di kota. Awil ikrori utawa pengakuan dia minasyari bisa saking wong kang minum dari orang yang minum bi anna kulan sak temeni syarib iku syariba iku ngombe sapa syarib muskiron ing perkara kang mendemi fala yuhaddu mengko ora kena dihad sapa syarib bi syahadati rajulin sebab oleh nekseni wong lanang siji karena mempersaksikannya satu orang laki-laki awi meraatin utawa wadon wala bi syahadati mra'atainan ora sebab persaksiane wong wadon loro persaksian dua orang perempuan wala biyaminin lan kelawan ora kelawan sumpah mardudatin kang den tolak sumpah yang ditolak wala bi ilmil qadi lan ora sebab oleh ngaweruhi qadi tidak mengetahuinya qadi wala bi ilmi ghairi lan ora sebab oleh ngaweruhi liyane qadi. Jadi tidak cukup qadi tapi harus ada bukti yang lain. Jadi kalau untuk zina itu 4 laki-laki, kalau untuk minum itu cuma 2 orang laki-laki. Wala yuhaddulan ora kena den khat aidon halimale sapa asyaribu wong kang ngombe bil qoi sebab bil qoi sebab mutah karena muntah-muntah mukok muntah-muntah wal istingkahi lan gondo arak cangkeme bau arak mulutnya aibu ayu sama yanto den ambu min huzaging wong apa raihatul khamri apa gondoni khamr tercium dari mulutnya bau khamr itu pun tidak boleh. Jadi harus ada saksi atau dia nanti itu mengakui sendiri bahwa dia telah meminum khamr. Kalau dia ngaku ya sudah berarti ya dilaksanakan. Nah ini adalah aturan Islam. Bagaimana ketika orang itu minum khamr ya, atau malah orang itu nuduh zina. Faslun fi ahkami qat ishariqati wallahu alam bissawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawbah واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرة والمسلمين جماعة
Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.